Halo geng, bertemu lagi dengan saya Mr. Yan Bolto, ya kan? Pastinya cuy, masih lagi siklus akuntansi perusahaan dagang, ya kan? Studi kasus PD Sinergi. Nah, di video kali ini saya akan buat dari jurnal umum sampai jurnal pembalik cuy. Jadi pasti agak sedikit boring. Nah, biar kalian nggak boring, nggak bosan, maka sediakanlah cemilan ataupun vitamin pastinya, ya kan? Agar kalian bisa tetap konsentrasi dan tidak boring pastinya. Oke, langsung aja geng. Nah, perhatikan nih cuy ya, ini PD Sinergi neraca saldo per 30 November 2021. Nah, ini data neraca saldonya per 30 November 2021. Harusnya judul ini di atas ya, jadi nggak apa-apa lah ya. Oke, kita lanjutkan cuy. Nah, lihat, ini adalah transaksi yang terjadi selama bulan Desember tahun 2021. Nah, ini nggak usah saya bacakan satu persatu lah ya. Nanti kalian bisa lihat di deskripsinya, ada link di situ. Kalian bisa download, klik download. Nanti di situ ada saya sediakan materi ini beserta kunci jawabannya. Oke? Nah, mari kita lanjut. Nah, ini juga soalnya cuy. Nah, ini data penyesuaian per Desember 2021. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya kan? Berdasarkan data yang dimiliki PD Sinergi tersebut, kerjakanlah tugas berikut: jurnal umum sampai jurnal pembalik. Oke, pasti boring pastinya, ya kan? Ya itulah anak akuntansi cuy, ya kan? Anak akuntansi itu, tahulah kalian banyak kerjaannya. Jadi salah dikit aja atau hilang angka 0 aja pun dia bingung, hilang angka 0, hilang angka 1 aja dia bingung, ya kan cuy. Nah, biasanya anak akuntansi ini orangnya penyabar cuy. Nah, jadi carilah nanti pasangan anak akuntansi ya, karena dia akan sabar menghadapi kalian. Iya, masuk Pak Eko. Oke. Nah, kita lanjut cuy. Oke, jurnal umum atau general jurnal, ya kan. Nah, kita mulai dari jurnal umum. Apa sih jurnal umum? Nah, jurnal umum adalah sebuah jurnal yang digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas transaksi keuangan dari sebuah bisnis atau usaha dalam periode tertentu untuk memudahkan pengelolaan keuangan internal dan eksternal. Jadi yang namanya perusahaan pasti ada transaksi internal dan transaksi eksternal, ya kan. Internal itu berarti ruang lingkupnya dalam perusahaan, kalau eksternal ruang lingkupnya di luar perusahaan. Oke. Nah, saya kasih contoh sedikit mengenai transaksi internal, yaitu misalkan pemakaian perlengkapan, penyusutan peralatan. Nah, itu dia. Kalau eksternal ya udah jelas ya, ke pihak luar, ya kan. Nah, jadi yang namanya transaksi ini kan pasti ada bukti transaksinya. Nah, bukti transaksi itulah yang akan kita bukukan ke dalam jurnal umum cuy. Nah, bagaimana cara membukukannya? Mari kita lanjut cek, ya kan. Nah, ini dia tabel jurnal umum. Jadi yang namanya jurnal umum itu tabelnya di mana-mana sama ya, bukan hanya jurnal umum. Jurnal penyesuaian, jurnal penutup, jurnal pembalik. Pokoknya yang depan-depannya jurnal tuh tabelnya ya sama-sama lah, mirip-mirip gitu ya. Tanggal, syarat, keterangan, ref, debit, dan kredit, ya kan. Oke, kita munculkan data transaksinya. Cus. Nah, oke. 1 Desember membeli barang dagang dari toko Tulip sebesar 2.100.000 dengan syarat 2/10 N/30. Nah, kalau ada syarat cuy, pasti udah diajari lah sama guru atau dosennya ya. Syarat itu menyatakan transaksi itu bersifat kredit, baik pembelian kredit maupun penjualan kredit. Ya, ingat aja kalau ada kata-kata syarat berarti transaksinya bersifat kredit. Artinya belum lunas dibayar. Nah, itu dia. Nah, ini kamu juga harus tahu mekanisme debit kreditnya cuy, ya kan? Harta bertambah di debit, utang, modal, penjualan, pembelian, beban, dan seterusnya. Oke? Ini adalah dasarnya akuntansi cuy. Jadi kalau kamu sudah belajar akuntansi jasa, maka akuntansi perusahaan dagang akan lebih gampang. Berarti 1 Desember membeli barang dagang ada syarat, berarti pembelian kredit, maka pembeliannya bertambah di debit, ya kan, utangnya bertambah di kredit. Nah, tanggal 1 Desember pembelian di debit 2.100.000, utang dagang kredit 2.100.000. Nah cuy, jadi pastikan dia semua datanya lengkap, ya kan. Kalau ada di sini syarat, ada kolomnya, masukkan syaratnya, tanggalnya juga. Yang namanya jurnal dia dicatat berdasarkan fungsi historisnya sesuai dengan urutan terjadinya transaksi cuy, ya kan. Nah, nomor ref ini itu dari sini cuy. Nah, oke. Kemudian pastikan ada satuan mata uangnya cuy. Misalkan ini kan rupiah, berarti dalam rupiah. Nah, kalau kamu mau buat dalam ribuan rupiah juga tidak masalah, berarti kita cukup buatkan 2.100 kan gitu. Nah, di sini saya lengkap semua angka-angka nominalnya ya.
Oke, kita lanjut tanggal 2 Desember menjual barang dagang kepada Tuan Joko seharga 2.500.000, syarat 2/15 N/30. Nah, ada syarat berarti transaksinya bersifat kredit. Berarti di sini dijual secara kredit. Nah, kalau kita menjual kredit berarti piutang yang muncul. Piutang itu harta bertambah di debit. Penjualannya juga bertambah di kredit. Nah, yaudah gampang, tinggal masukkan aja 2 Desember. Syaratnya piutang dagang di debit 2.500.000, penjualan di kredit 2.500.000. Nah, keterangan ini saya tuliskan ya kan, Tuan Joko, Tuan Tulip. Ya nggak masalah, biar kita tahu dari mana asal transaksinya ya kan. Nah, kita lanjut tanggal 3 Desember membeli barang dagang dari toko Pelangi seharga 1.800.000 tunai. Nah, kalau dia tunai, kita beli tunai, berarti kas kita berkurang. Kas kita berkurang atau harta kita berkurang berupa kas di debit. Pembeliannya bertambah. Kas berkurang di kredit. Kayak mana pun ini. Kas berkurang di kredit, pembelian bertambah di debit. Berarti pembelian di debit, kasnya di kredit. Ya kan? 1.800.000. Nah, oke. Nah, ini kalian jangan sampai salah paham ya, salah persepsi. Yang namanya jurnal umum, dia semua dalam satu tabel ya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 31 itu harus dalam satu tabel. Nah, karena ini saya hanya dalam proses pembelajaran supaya kalian mengerti, makanya saya pisahkan. Sebab kalau dibuat satu tabel nanti tidak muat di layar ini, tulisannya harus kecil-kecil. Nah, bisa rabun nanti kita, rabun jauh ya kan, rabun jauh kan lagi ya kan. Nah, jadi saya pisah-pisahkan saja dia. Jadi saya buatnya per 3 transaksi. Harusnya dia berada dalam satu kesatuan tabel ya kan. Nah, oke. Mari kita lanjut cek. Oke. Nah, setelah tanggal 3 muncul lagi tanggal 3. Nggak apa-apa, berarti tanggal 3 itu ada 2 transaksi kan gitu. Membayar gaji karyawan untuk bulan November 1.200.000, berarti beban gajinya di debit, kasnya di kredit 1,2 juta. Ya kan, ini easy lah ya. Masih easy nih. 4 Desember menjual barang ada syarat. Berarti menjual barang secara kredit kepada Nyonya Rosa. Maka piutang yang muncul, piutang di debit, penjualannya di kredit cuy. 4.800.000 Nyonya Rosa keterangannya, bukan lagi ya kan. Nah, tanggal 5 Desember membeli lagi dari toko Awan Jaya, ada syarat 2/10 N/30. Ya udah gampang kali cuy. Berarti kalau beli kredit yang muncul apa? Pembeliannya di debit, utang dagang di kredit cuy. Nah, ya kan? Wow, mudah banget. Oke, kalau mudah di subscribe. Oke. Lanjut. Nah, yang berikutnya tanggal 6 Desember membeli barang dagang dari toko Tulip seharga 5 juta dengan syarat 2/10 N/30, berarti pembelian kredit. Kalau kita beli kredit berarti pembeliannya di debit, utang dagangnya di kredit, ya kan? Easy cuy. Tanggal 7 kita membeli peralatan toko dari toko Kusuma seharga 1.800.000 dengan syarat N/30, berarti pembelian secara kredit. Nah, bedanya cuy, kalau yang kita beli barang dagang kita tuliskan pembelian. Ingat ya, kalau yang kita beli atau yang kita jual barang dagang, maka kalau pembelian barang dagang tuliskan dia akunnya pembelian, kalau kita jual barang dagang tuliskan akunnya penjualan. Nah, di sini yang kita beli peralatan toko, berarti akunnya adalah peralatan toko bertambah di debit, utangnya bertambah di kredit karena dia membeli secara kredit. Nah, di jurnal khusus ini sangat kelihatan sekali perbedaannya antara pembelian barang dagang dengan pembelian di luar barang dagang. Nah, untuk jurnal khususnya kalian bisa lihat nanti di deskripsinya, saya juga sudah buat jurnal khususnya dan sudah saya post di video di YouTube saya. Nanti saya akan buat linknya di sini ya, di deskripsi di video ini. Jadi dengan contoh yang sama ya, artinya dengan perusahaan yang sama, Udi Sinergi juga. Jadi nanti kalian bisa bedakan antara jurnal umum secara keseluruhan dengan jurnal khusus, ya kan? Nah, di jurnal khusus juga ada jurnal umum, tapi dia hanya mencatat tentang retur atau transaksi yang tidak bisa dibukukan dalam jurnal khusus. Oke, nanti cek di deskripsinya ya cuy. Oke, kita lanjutkan aja lah. Tanggal 8 Desember dilakukan pengembalian barang dagang kepada toko Awan Jaya, berarti retur. Nah, atas pembelian tanggal 5 berarti retur pembelian, ya kan? Nah, di sini saya tampilkan lagi data transaksi tanggal 5 Awan Jaya. Nah, ini dia. Di toko Awan Jaya terjadi pembelian secara kredit 7.200.000. Di retur tanggal 8. Kita retur, ya kan? Berarti kita kembalikan kepada toko Awan Jaya seharga 120.000. Berarti tanggal 5 kan kita kan belinya kan kredit.
Kalau kita kembalikan berarti utang kita berkurang. Utang berkurang di debit. Nah, yang bertambah apa? Retur pembelian. Berarti tanggal 8 utang di debit, retur pembelian di kredit, masing-masing Rp120.000. Nah, itu dia cuy. Mudah ya? Udah dong. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang berikutnya adalah tanggal 8 Desember, masih tanggal 8 Desember dilunasi pembelian barang dagang atas transaksi tanggal 1 Desember kepada toko Tulip. Berarti kita harus lihat lagi data tanggal 1 Desember toko Tulip. Cus. Nah, tanggal 1 Desember ternyata terjadi pembelian secara kredit. Ya kan? Dari toko Tulip. Berarti kalau kita lunasi dapat potongan ya tanggal 1 ke tanggal 8 karena belum sampai 10 hari. 2/10 artinya potongannya 2% apabila dilunasi dalam jangka waktu 10 hari setelah hari transaksi. Nah, itu dia. Kita lihat ada nggak returnya? Oh, nggak ada. Berarti langsung potongan. Oke, potongan pembeliannya berarti 2% dari berapa cuy? Dari 2.100.000 yaitu 42.000 ya kan? Nah, maka utang dagang kita itu akan berkurang di debit sebesar 2.100.000 ya kan? Potongannya itu di kredit 42.000. Nah, kas kita akan berkurang di kredit sebesar 2.058.000 ya kan? Nah, yaitu 2.100.000 dikurang 42 yaitu 2.058.000. Wow, mudah banget ya kan? Mari kita lanjut cek. Oke. Nah, tanggal 9 diterima pembayaran dari Tuan Joko atas penjualan barang dagang tanggal 2. Berarti kita tampilkan lagi data tanggal 2 Desember cuy. Nah, ini dia 2 Desember menjual barang dagang kepada Tuan Joko seharga 2,5 juta. Syaratnya 2/15 N/30. Oke, berarti tanggal 2 ke tanggal 9 ada potongan nggak? Ada, karena lebih dari 15 hari cuy. Berarti potongannya 2% dari 2.500.000 yaitu 50.000 ya kan? Ini kan potongan penjualan karena diterima pembayaran. Berarti kas yang kita terima itu adalah 2.500.000 dikurang 50.000 cuy. Berarti 2.450.000 kasnya di debit ya kan? Potongan penjualan di debit 50.000 dan piutang kita sudah berkurang sebesar 2.500.000 karena sudah dibayar oleh si Tuan Joko tadi kan gitu. Easy ya. Nah, coba lihat-lihat dulu ya kan. Oke, kalau nggak tahu nanti tanya guru atau dosennya ya, jangan tanya saya ya. Oke, nah kita lanjut. Boleh komen nanti ya, ditanyakan aja. Oke. Nah, tanggal 11 Desember diterima pengembalian barang dagang dari Nyonya Rosa atas penjualan tanggal 4 Desember seharga 80.000. Coba kita lihat ya. Berarti ini adalah retur ya, pengembalian kan. Nah, retur penjualan di debit, piutang dagang di kredit 80.000 atas pengembalian barang dagang yang dijual kepada Nyonya Rosa ya kan. Nah, tanggal 15 Desember menjual barang kepada toko Joko. Nah, bedakan tadi Tuan Joko, sekarang toko Joko itu beda ya. Kalau Tuan itu orang, kalau toko itu nama perusahaannya atau nama tokonya itu beda. Karena nama Joko itu agak-agak pasaran sedikit ya kan. Oke, sorry Jok. Oke. Nah, berarti piutangnya di debit, penjualannya di kredit. Oke, 9 juta. Kita lanjut cuy. Tanggal 17 Desember dilunasi pembelian barang dagang kepada toko Awan Jaya atas pembelian tanggal 5 Desember. Nah, coba kita lihat data tanggal 5 Desember Awan Jaya. Oke. Nah, kita beli ini ya, beli kepada Awan Jaya sebesar 7.200.000. Ada nggak di retur? Oh, ada. Ternyata kita sudah retur tanggal 8 ya. UD Sinergi selaku kita di situ meretur kepada toko Awan Jaya sebesar 120.000. Ya kan? Tanggal 17. Berarti maka di situ utang dagang kita tinggal berapa lagi cuy? Kalau 7.200.000 kita beli kredit, kita retur 120, berarti sekitar 7.080.000 lagi ya utang kita ya. Nah, dapat potongan nggak dia? Tanggal 5 ke tanggal 17, syaratnya 2/10. Nggak dapat lah. Tanggal 5 ke tanggal 17, 10 hari nggak dapat cuy. Lebih dari 10 hari tuh cuy. Oke, berarti tidak dapat potongan. Berarti langsung aja kalau kita lunasi, berarti utang dagang di debit 7.080.000 dan kas di kredit 7.080.000 karena kita bayar utang di sini ya kan. Berarti utang kita sudah habis kepada toko Awan Jaya untuk transaksi tanggal 5 kan gitu. Oke, mari kita lanjut cek. Nah, yang berikutnya itu adalah tanggal 18 Desember diterima pelunasan dari Nyonya Rosa
atas penjualan tanggal 4 Desember. Kita munculkan lagi data tanggal 4 Desember. Ya kan? Lihat, kita jual tanggal 4 itu sebesar 4,8 juta pakai syarat 2/15 N/30. Kita lihat ada nggak di retur? Oh, ada cuy. Tanggal 11 Desember si Nyonya Rosa itu ngeretur ke kita sebesar 80.000, ya kan? Berarti piutang kita itu tinggal 4,8 juta dikurang dengan 80.000, yaitu sebesar berapa weh? Piutang kita tinggal 4.720.000 dong, ya kan? 4.720.000 karena di retur 80.000. Berarti dapat potongan nggak tanggal 4 ke tanggal 18? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dapat ya, karena dia 2/15. Ya, 15 hari setelah hari transaksi dapat. Potongannya 2%. Berarti 2 dari 4.720.000 kan gitu. Karena di retur 80.000. Paham ya? Iyalah, paham. Berarti potongan penjualannya 94.400. Maka kas yang kita terima berarti tanggal 18 kas di debit sebesar 4.625.600. Yaitu dari mana? Dari 4.720.000 dikurang 94.400. Ya kan? Yaitu kas bertambah di debit 4.625.600. Kemudian potongan penjualan di debit 94.400 dan piutangnya di kredit sebesar 4.720.000 rupiah. Oke, gampang ya, easy, paham. Oke, mari kita lanjut cek. Nah, yang berikutnya tanggal 19 Desember menjual barang dagang kepada Tuan Hendra seharga 3.200.000 tunai. Wah, gampang kali nih kalau jual tunai berarti kasnya di debit, penjualannya di kredit, ya kan? Masing-masing 3.200.000. Ini easy lah ya. Kita lanjut. Tanggal 20 Desember membeli barang dagang dari toko Pelangi 2.400.000 dengan syarat berarti pembelian yang bersifat kredit. Berarti pembeliannya di debit, utang dagangnya di kredit sebesar 2.400.000. Easy ya. Menjual barang dagang kepada Tuan Roni seharga 5.500.000 dengan syarat 2/10/30. Berarti tanggal 21 terjadi penjualan barang dagang secara kredit. Kalau kita jual kredit berarti kita belum terima duitnya. Maka namanya akunnya adalah piutang. Berarti piutang di debit bertambah sebesar 5.500.000, penjualan bertambah di kredit sebesar 5.500.000. Ya kan? Easy. Tanggal 24 ini juga ini easy banget ya, easy banget ya kan. Tanggal 24 membayar tagihan listrik, berarti beban listrik di debit, kas di kredit sebesar 300.000. Wow, mudah banget ya kan. Kita lanjut, geng. Nah, yang berikutnya tanggal 27 Desember membeli barang dagang dari toko Awan Jaya. Nah, kita beli secara kredit karena ada syarat, berarti pembeliannya di debit 4.800.000, utang dagangnya di kredit 4.800.000. Wow, mudah banget. Tanggal 29 Desember membeli barang dagang secara tunai seharga 3.600.000 dari toko Bangau. Toko Bangau berarti pembelian tunai. Kalau kita beli tunai berarti kas kita yang keluar, cuy. Kas keluar di kredit, kasnya berkurang di kredit, berarti pembelian di debit, kasnya di kredit, masing-masing 3.600.000. Murah ya? Murah. Maksudnya mudah, bukan murah. Murah itu untuk harga ya. Kalau mudah itu berarti mudah untuk dipahami. Wow, bukan lagi ya kan. 30 Desember menjual barang dagang secara tunai kepada Nyonya Risna. Wah, kalau jual tunai berarti kasnya di debit, penjualannya di kredit. Kas di debit sebesar 4.200.000, penjualan di kredit sebesar 4.200.000. Wow, mudah banget ya kan. Nah, itu dia, geng. Oke. Nah, kita lihat kira-kira masih ada lagi nggak? Nah, sepertinya udah nggak ada lagi. Nanti ini ya, cuy. Jurnal umum ini saya ingatkan lagi berada dalam satu kesatuan tabel, oke? Bukan dipisah-pisah, cuy. Ini karena kita terus belajar, jadinya saya pisah-pisah. Nah, supaya nggak kecil-kecil kan tulisannya, cuy, supaya nggak sakit mata ya kan. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan lanjut kepada namanya buku besar ya, bukan bukunya yang besar ya kan. Oke, General Ledger. Nah, buku besar ini gampang. Buku besar ini adalah kumpulan akun yang memiliki kode akun atau nama akun yang sama yang bersumber dari jurnal umum. Nah, katanya kumpulan, artinya nanti di dalam buku besar ini kita akan mengumpulkan akun-akun yang sama. Artinya kode akunnya sama. Berarti kalau kode akunnya sama, nama akunnya pasti sama. Misalkan kas, nanti kas semua isinya, piutang semua isinya. Nah, begitu dia, cuy.
Sumbernya dari mana? Jurnal umum. Makanya pastikan jurnal umum itu harus benar supaya buku besarnya juga benar. Nah, itu dia. Buku besar tuh ada 4 jenis, bentuk T, bentuk 2 kolom, 3 kolom dan 4 kolom. Nah, ini kan pasti sudah kalian pelajari di dasar-dasar akuntansi ya kan. Nah, yang saya pakai adalah yang paling familiar ya, atau yang paling umum, yaitu yang buku besar 4 kolom. Nah ini dia buku besar 4 kolom. Oke. Ini nama akunnya, kita mulai dari kas. Oke. Kemudian ini kode akunnya. Nah, semuanya keterangannya jelas ya dalam rupiah. Nah, kalau buat dalam saldo, dalam ribuan rupiah juga boleh, nggak masalah. Yang terpenting jangan lupa nama buku besarnya apa, kas, kodenya, kemudian satuan rupiahnya atau dalam ribuan rupiahnya. Nah, itu dia. Oke, nah seperti yang kalian lihat, nah ini yang di atas ini adalah ini data dari neraca saldo yang tadi di soal awal tadi yang per 30 November 2021 tadi. Artinya data yang terdapat dalam neraca saldo itu juga harus kita pindahkan ke buku besar periode Desember. Nah, buat dia tanggal 1 keterangannya saldo. Nah, 13.500 ini dia. 13.500. Oke? Nah, itu dia. Kemudian data dari tanggal 3 sampai tanggal 30 ini dari mana? Ini kita ambil dari jurnal umum yang terjadi pada periode Desember 2021. Makanya keterangannya ini JU1, JU1, JU1. Artinya jurnal umum halaman 1. Karena kebetulan mungkin kita buat di halaman 1, makanya jurnal umum halaman 1. Nah, itu dia cuy. Jadi ingat ya, data dari neraca saldo yang periode sebelumnya itu harus dituangkan kembali di buku besar periode berikutnya. Kalau kita membuat buku besarnya. Nah, itu dia. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada kas tanggal 3. Makanya nih kas tanggal 3 itu di debit 1.800.000. Nah, ini saya kasih sampelnya sedikit aja ya, cuy, nggak banyak-banyak ya, cuy. Biar kita agak-agak cepat dikit ya. Nah, tanggal 3. Kemudian tanggal 3 lagi ada kas, itu di kredit 1.200.000. Nah, ini dia. Debit kredit dikurangkan. Itulah hukum akuntansi. Debit kredit tidak boleh bersatu cuy, mereka harus berpisah. Oke, udah kayak sinetron ya. Artinya harus dikurangkan debit kredit. Yang boleh disatukan hanya kalau debit itu dijumlahkan, kredit juga dijumlahkan. Tapi kalau debit ketemu sama kredit, mereka harus saling mengurangi. Nah, debit kredit karena lebih besar di debit, maka hasil pengurangannya tetap di debit. Kalau seandainya tadi lebih besar yang di kredit, maka hasil pengurangannya akan pindah ke kredit. Nah, itu menyatakan saldo kasnya nggak normal. Karena kas kalau bersaldo normal, dia di debit. Nah, demikian tanggal 3. Ya kan, kita kurangkan, itu jadi di debit. Nah, kemudian tanggal 8 Desember, kasnya di kredit sebesar 2.058.000. Debit kredit kita kurangkan, selisihnya letakkan di debit. Karena debit masih lebih besar jumlahnya. Nah, kemudian lanjut ke tanggal 9 ada kas sebesar 2.450.000 di debit, maka masukkan dia ke debit. Debit kita jumlahkan, makanya di sini jadi 10.892.000. Artinya 8.442 ditambah dengan 2.450.000. Nah, itu dia cuy. Oke, gampang ya. Nah, berikutnya tanggal 17 juga. Kasnya di kredit, makanya di kredit. Nah, ini kita kurangkan 10 jutaan ini dikurangkan dengan 7 jutaan ini. Makanya dapat 3.812.000. Ya kan? Masih di debit karena debit lebih besar. Oke? Oke, men. Nah, oke, kita mundurkan lagi. Nah, setelah selesai semua ini nanti sampai tanggal 30 kamu ceklah nanti transaksinya, jurnal umumnya, kasnya. Nanti akan dapatlah saldonya itu di debit sebesar 11.937.600. Saldo kasnya saja. Ya kan? Saldo kasnya saja itu dia cuy. Oke? Nah, kita lanjut juga untuk piutang. Nah, untuk piutang juga perlakuannya sama seperti kas tadi cuy. Saldo ini dari mana? Dari neraca saldo periode 30 November tadi. Yang di soal pertama tadi, ya kan? Nah, soalnya ada di deskripsi cuy, susah kali ngomongnya. Ada nanti linknya, kalian download aja lah situ, nggak bayar kok, gratis, oke? Nah, dapatlah saldo piutangnya 17 juta, saldo persediaan barang dagangnya 8.700.000, ya kan? Nah, ini cuma saldo aja, kenapa gitu kak? Nah, karena memang di jurnal umumnya tidak ada akun persediaan barang dagang, maka ini diambil hanya dari data saldo untuk neraca saldo periode November 2021 tadi, ya kan? Nah, ini untuk saldo kendaraan 30 juta, ini saldo akumulasi penjualan kendaraan 18 juta, saldo peralatan toko 30.800.000, ya kan?
Nah, bisa kalian lihat sendiri lah ya, nggak usah lah saya jelaskan panjang lebar ya kan. Dan ngerti lah kalian, yang penting tadi udah paham, ini udah paham. Nah ini kan saldo dari mana ini? Dari neraca saldo per 30 November 2021 di soalnya tadi. Nah artinya akun-akun ini nggak muncul di jurnal umum Desember, makanya datanya hanya saldo saja. Nah kalau utang dagang ini muncul dia. Nah saldo ini sama, tetap dari neraca saldo periode 30 November 2021 tadi. Nah kemudian tanggal 1 Desember ini yang pembelian kredit sampai pembayaran utang tanggal 27 Desember dari mana ini? Dari jurnal umumnya. Nah kamu cek lagi di jurnal umumnya, nanti dapatlah saldonya sebesar 29 juta di kredit. Oke. Nah begitulah seterusnya ya cuy. Untuk utang, modal, prive juga demikian ya, hanya saldo saja. Penjualan saldonya tetap dari neraca saldo periode November 30 November 2021. Nah, kemudian tanggal 2 sampai tanggal 30 ini bersumber dari jurnal umum untuk transaksi jurnal umum untuk periode Desember 2021. Kalau saldonya dari 30 November 2021, ya kan? Nah, dapatlah penjualannya sebesar 136.200.000. Oke. Nah, sama halnya dengan potongan penjualan, retur penjualan juga demikian. Ya, perlakuannya sama. Nah, ini bukan saldo ya, cuy. Ini nanti kalian ganti, ini nggak saldo nih, salah nih ya. Jadi jangan protes nanti kalian ya, ini salah nih ya cuy. Nanti aku perbaiki, oke? Oke, ini dia ya, udah aku perbaiki. Nah, ini retur penjualannya 80.000, berarti saldo retur penjualannya adalah 680.000 ya kan? Karena debit dijumlahkan. Oke, kita lanjut. Nah, sama halnya dengan pendapatan bunga, ini saldonya juga berasal dari neraca saldo periode November 2021 ya. Nah, kemudian untuk buku besar pembelian, nah ini sama, saldo ini bersumber dari neraca saldo periode November 30 November 2021 kan. Nah kemudian transaksi-transaksi ini dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 29 Desember tahun 2021. Nah ini bersumber dari transaksi yang terjadi selama di Desember 2021. Nah ini kita ambil dari jurnal umumnya, kita ambil hanya untuk akun pembelian. Nah ini dia, debit kita jumlahkan sehingga nanti saldo akun pembeliannya adalah 84.900.000 rupiah, ya kan? Nah kita lanjut cuy. Nah sama halnya dengan potongan pembelian dan retur pembelian. Saldo ini berasal dari neraca saldo November, oke? Nah kemudian di jurnal umum muncul tanggal 8 Desember di kredit, maka kita jumlahkan. Sama halnya dengan retur pembelian juga, saldo ini bersumber dari neraca saldo periode 30 November 2021, ya kan? Nah, kemudian tanggal 8 Desember di jurnal umum terjadi retur pembelian, ya kan? Sebesar Rp120.000. Nah, lalu ini kita jumlahkan. Oke? Nah, kita lanjut. Sama halnya juga dengan beban gaji karyawan juga demikian, perlakuannya sama. Saldo ini dari periode November 2021, yaitu dari neraca saldonya, kemudian tanggal 3 Desember terjadi pembayaran gaji. Nah, beban gaji. Nah, ini bukan beban gaji November ya. Oh iya, benar, sorry. Ini beban gaji November, artinya gaji November dibayarnya di bulan Desember. Ya kan? Nah, sama halnya juga dengan beban listrik dan telepon. Saldo ini berasal dari neraca saldo sebelumnya yang periode 30 November 2021 yang ada di soal, ya kan? Nah, kemudian tanggal 24 Desember terjadi pembayaran listrik dan telepon, ya kan? Ini kita ambil dari jurnal umumnya, jurnal umum periode Desember 2021, sehingga saldo beban listrik dan teleponnya menjadi 2.200.000. Oke, kita lanjut ya cuy. Nah, beban asuransi hanya ada saldo, berarti saldonya dari neraca saldo 30 November 2021 yang ada di soal. Beban iklan juga demikian. Saldo ini bersumber dari neraca saldo 30 November 2021 yang ada di soal. Oke cuy. Nah, kita lanjutkan. Nah, setelah selesai kita membuat buku besar, kita akan membuat yang namanya neraca saldo. Berarti nanti neraca saldo yang muncul di sini adalah neraca saldo untuk periode Desember 2021. Nah, jadi bukan lagi neraca saldo yang lama, melainkan neraca saldo yang baru. Jadi neraca saldo ini adalah kumpulan dari
saldo-saldo akun buku besar. Nah, itu dia. Neraca saldo adalah laporan pembukuan atau akuntansi yang mencantumkan saldo di setiap akun buku besar. Jadi gampang nih cuy. Artinya saldo-saldo dari masing-masing buku besar tadi itu kita satukan atau kita masukkan ke dalam satu tabel, yaitu namanya neraca saldo. Nah, biar lebih paham, langsung kita lihat cuy. Nah, ini dia. Ini tadi buku besarnya, ya kan? Buku besar untuk kas dan piutang dagang. Nah, kita tinggal masukkan aja saldonya ini. Nah, masukkan saldonya kemari. Di debit, masukkan dia ke debit. Nah, ya kan? Nomor akun, nama akun, debit, kredit. Nah, lihat di sini sudah beda kan? Dia sudah periode Desember 2021. Sementara nih soal tadi periode November 2021. Nah, begitu dia cuy. Untuk piutang dagang, nah, masukkan saldonya ini di debit. Nah, piutang dagang. Nah, kita harus urutkan dia ya. Kita harus urutkan dari kode akun atau nomor akun yang pertama, atau dari harta lancar sampai nanti yang terakhir ke beban, ya kan? Nah, kita lihat lagi cuy. Untuk buku besar persediaan barang dagang, kita masukkan. Tinggal masukkan aja nih, ces, ya kan? Nah, ini pun demikian untuk kendaraan, di debit 30 juta. Nah, tinggal masukkan aja. Nah, itu dia. Ini juga akumulasi penyusutan kendaraan, tinggal masukkan aja cuy. 18 juta di kredit, ces, masukkan, kan? Nah, sama halnya dengan peralatan toko, masukkan dia. Nah, kan? Itu dia cuy. Kita lanjut lagi. Buku besar akumulasi penyusutan peralatan toko, 5.400.000 di kredit, masukkan. Tinggal masukkan aja nih, nggak sulit. Nah, yang pasti adalah kamu harus pastikan buku besarmu itu benar. Artinya dari jurnal umum sampai buku besar harus benar. Maka nanti saldonya akan benar. Kalau sudah salah buku besarnya, maka akan salah sampai akhir nanti cuy. Nah, itu dia. Gedung 36 juta di debit, masukkan gedung, ces. Nah, kemudian akumulasi penyusutan gedung, kredit 11.200.000, masukkan, ces. Kemudian utang dagang 29 juta di kredit. Nah, itu dia, ya kan? Nah, ini dia cuy semuanya. Oke, inilah semuanya. Artinya saya nggak buat semua buku besarnya ya. Kelamaan nanti kita buat semuanya buku besarnya. Intinya neraca saldo itu adalah kumpulan dari saldo-saldo akun buku besar. Nah, perhatikan nih, saya ulangi lagi. Nah, ini kan. Nah, ini tinggal kita masukkan aja dari sini. Utang dagang tadi terakhir. Nah, utang bank sampai ke beban iklan. Nah, kalau kita jumlahkan, saldonya akan sama, debit kredit. Kalau nggak sama berarti salah buku besar kita. Itu dia cuy. Ya. Buku besarnya harus benar, maka neraca saldonya akan benar. Oke cuy? Nah, coba perhatikan dulu. Nah, ini dia. Paham ya? Oke, mantap jiwa ya kan? Kita lanjutkan cuy. Nah, sekarang kita masuk ke jurnal penyesuaian ya kan? Apa itu jurnal penyesuaian? Ya kan? Nah, jurnal penyesuaian itu muncul karena ada beberapa data dalam neraca saldo itu belum menunjukkan kondisi yang sebenarnya, cuy. Ya kan? Sebagai contoh misalkan, kalau kita beli perlengkapan misalkan di bulan November sebesar 2 juta, apakah nanti di akhir Desember nilai perlengkapannya masih sama? Tentu tidak, ya kan gitu. Nah, artinya perlu dibuat jurnal penyesuaian agar nanti neraca saldonya itu sudah menampilkan kondisi yang sebenarnya. Sehingga nanti di kertas kerja ada namanya neraca saldo setelah penyesuaian. Itu dia cuy, ya kan? Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo-saldo perkiraan atau akun dalam neraca saldo, sehingga menunjukkan keadaan yang sebenarnya sebelum penyusunan laporan keuangan. Oke, itulah dia jurnal penyesuaian. Ya, kata kuncinya adalah jurnal penyesuaian tujuannya untuk menampilkan kondisi yang sebenarnya dari neraca saldo, sehingga nanti di kertas kerja muncullah neraca saldo setelah penyesuaian. Maka nanti data itulah yang digunakan untuk membuat laporan keuangan. Oke cuy, kita lanjutkan. Oke, nah ini dia. Ini dia data penyesuaiannya ya. Ada 6 data penyesuaian. Yang pertama persediaan barang dagang, kemudian penyusutan peralatan toko, penyusutan gedung dan kendaraan, beban asuransi, kemudian beban gaji karyawan yang belum dibayar, pendapatan bunga bank yang belum dicatat, ya kan? Nah, ada 6 data penyesuaiannya. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Langsung saja kita eksekusi. Nah, yang pertama, persediaan barang dagang 31 Desember 2021 sebagai berikut.
Oke, udah mulai mabuk. Iya, soalnya udah maghrib nih, aku rekam nih, udah agak sore-sore nih, udah jam setengah 6. Persediaan barang dagang pada 31 Desember 2021 sebesar Rp10.520.000. Nah cuy, untuk AJP persediaan barang dagang itu easy man tuh cuy. Kamu bisa, kalau belum paham nanti kamu bisa lihat di channel YouTube saya, itu banyak sekali materi mengenai jurnal penyesuaian ya. Kepoin aja nanti cuy. Nah berarti kita akan buat dulu. Nah ini persediaan barang dagang awalnya, ini persediaan akhirnya. Nah untuk persediaan awalnya, ingat ya, semua persediaan barang dagang yang ada dalam neraca saldo itu persediaan awal. Nah ya, sama dengan modal, itu juga modal awal. Oke, berarti untuk persediaan awal maka ikhtisar laba ruginya di debit, persediaan barang dagangnya di kredit sebesar persediaan awalnya cuy. Jadi saya nggak akan buat di sini persediaan barang dagang awal, enggak, hanya persediaan barang dagang. Dari mana kita tahu itu awal? Dari jumlahnya. Nah dalam ribuan rupiah ya, untung gue buat dalam ribuan rupiah tadi, nggak salah ini, ulang lagi ya kan. Oke, nah persediaan akhirnya ini cuy. Berarti kebalikannya, persediaan barang dagang di debit, ikhtisar laba rugi di kredit sejumlah persediaan akhirnya Rp10.520.000. Udah selesai. Kita lanjut yang berikutnya. Nah untuk penyusutan peralatan toko, ya gampang kali, beban penyusutan di debit, akumulasi penyusutan di kredit 10% dari peralatan tokonya, dari 30.800.000 cuy. Ya udah buat aja sini perhitungannya, udah dapat beban penyusutan, akumulasi penyusutan peralatan toko, selesai. Nah penyesuaian tanggalnya selalu tanggal 31 Desember ya, jangan sampai tanggal yang lain kalian buat, bahaya, apalagi tanggal ulang tahun pacar kalian, susah nanti tuh. Oke lanjut. Penyusutan gedung dan kendaraan, artinya gini cuy, penyusutan gedung dan kendaraan itu maksudnya masing-masing 15% ya. Nggak boleh kamu satukan nanti AJP-nya, susah itu nanti ya, karena ada gedung nanti ada juga kendaraan, ini ada dua akun yang berbeda. Ya, jadi masing-masing, maksudnya di sini masing-masing 15%. Berarti gedung 15%, kendaraan 15%. Sama kayak tadi, kayak peralatan tadi, tinggal kalikan aja untuk gedung dulu ya. Berarti 36 juta kali 15%, 5.400.000. Ya udah, beban penyusutan gedung, akumulasi penyusutan gedung 5.400.000. Nah, kendaraan pun demikian, 15% dikali 30 juta. Ya kan? 4.500.000. Nah 4.500.000 dikali ini hasilnya, berarti beban penyusutan kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan 4.500.000 ya, bisa ya. Nah kalau kira-kira bingung, tanyalah guru kalian ya, tanya ibu gurunya. Guru kalian gak sopan ya, maksudnya tanya ibu gurunya dan bapak gurunya, maaf ya bapak ibu. Oke, kalau yang mahasiswa tanya dosennya ya, jangan tanya aku lagi, capek. Bercanda cuy, bercanda, jangan dibawa ke hati ya kan, nanti kalian bisa kena usus buntu. Oke. Nah kita lanjut. Oke, nah beban asuransi untuk masa 1 tahun dibayar 1 September 2021, kita lihat di sini asuransinya. Nah asuransinya dicatat sebagai beban cuy, berarti AJP-nya nanti asuransi dibayar di muka beban asuransi ya. Nah kita lihat, kalau dia sebagai beban berarti yang tersisa tanggal 1 September nih ya kan 2021, setahun berarti berakhir September 2022. Tutup buku tanggal 31 Desember 2021. Nah ini yang terpakai itu 4 bulan, ini yang tersisa berarti 8 bulan karena setahun, makanya kita pakai 8 bulan. 8 per 12 dikali 1,2 juta, 800.000. Berarti asuransi dibayar di muka di debit 800.000, beban asuransi di kredit 800.000. Nah easy ya. Oke, coba lihat lagi dulu ya. Nah lihat dulu, ngerti kalian? Nah kalau nggak ngerti, nah tanya gurunya, pasti gurunya di kelas tuh kan, tanya aja, gimana nih bu, bilang gitu ya, gimana nih pak gitu ya, baik-baik nanyanya. Oke kita lanjut. Nah berikutnya adalah beban gaji karyawan yang belum dibayar. Oh ini easy kali cuy, beban gaji utang gaji nih, udah langsung aja, beban gaji utang gaji ya kan. Nah 7.200.000. Nah yang berikutnya itu adalah pendapatan bunga bank yang belum dicatat. Nah ini yang menjadi permasalahan. Jadi di sini saya asumsikan ya, saya pribadi berasumsi kalau dia belum dicatat, bukan berarti belum diterima. Mungkin dia lupa mencatat cuy, ya kan? Tapi udah diterima, kan gitu dia. Berarti kalau udah diterima, jadi ini kita asumsikan pendapatan bunganya udah diterima tapi lupa dicatat, ya kan? Beda kalau dia belum diterima. Nah kalau belum diterima berarti piutang bunga di debit, pendapatan di kredit. Tapi kalau sudah diterima
namun belum dicatat, jadinya kita tinggal catat ulang, berarti kas di debit, pendapatan bunga di kredit. Nah, saya buatnya begitu. Jadi saya asumsikan ini sudah diterima tapi belum dicatat. Ya, jadi tergantung nanti bagaimana kalian mengasumsikannya lah ya. Tapi kalau dari kalimatnya kan belum dicatat dia bilang, berarti kan bisa jadi udah diterima. Mungkin lupa mencatat, siapa tahu lupa ya kan, karena nilainya kecil kan gitu, jadi lupa dicatat, bisa jadi masuk ke rekening segini nilainya kecil kali, nggak terasa sama rekeningnya ya kan, jadi lupa dia mencatat. Oke. Siapa tahu ya, makanya saya buat kas pendapatan bunga, tinggal catat ulang aja kan gitu. Oke, nah lanjut ya. Nah, setelah selesai kita saldokan, udah pasti sama saldonya ya, Rp34.360.000. Oke, setelah selesai jurnal penyesuaian, kita lanjut ke kertas kerja cuy, atau worksheet. Nah, apa itu kertas kerja? Kertas kerja adalah suatu kertas yang berkolom-kolom atau berlajur-lajur yang direncanakan secara khusus untuk menghimpun semua data-data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan dengan secara sistematis. Nah, itulah adalah pengertian kertas kerja ya kan. Nah, kita pakai yang 10 kolom ya cuy. Di sini saya akan pakai kertas kerja dia yang 10 kolom. Oke, nah ini dia 10 kolom. Nah, bagaimana mengisinya? Nomor akun, nama akun, neraca saldo penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan neraca yang terakhir. Nah, itu dia. Sekarang tinggal kita berpikir bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja, terus mengingatmu, memikirkanmu, semua tentang utangmu. Oke. Oke cuy, nah bagaimana cara mengisinya? Lihat, nomor akun, nama akun, neraca saldo. Berarti kita isi ini satu kesatuan ini. Nah, neraca saldo yang kita ambil itu adalah neraca saldo periode Desember ya cuy. Jangan sampai salah. Jangan sampai salah masukkan. Nah, neraca saldo ini yang Desember kita pindahkan kemarin semua. Ces. Nah, selesai. Sulap ya kan? Oke, nah kita lanjutkan cuy. Nah, sekarang bagaimana mengisi jurnal penyesuaiannya? Woi, easy kali, sama kayak ngisi neraca saldo tadi. Caranya munculkan dulu sini tabel jurnal penyesuaiannya. Ya udah, tinggal kita masukkan aja nih cuy. Nah, itu laba rugi. Ada nggak laba rugi? Nggak ada, ya kan? Nah, muncul akun baru, masukkan angkanya di debit. Ces. Apalagi? Persediaan barang dagang, masukkan di kredit. Ces. Apalagi? Persediaan barang dagang di debit, masukkan. Ces. Laba rugi di kredit, masukkan. Ces. Oke. Nah, ini pun demikian sama caranya cuy. Tap. Beban penyusutan peralatan toko, ada nggak beban penyusutan? Kalau nggak ada, dia munculkan akun baru di bawah ini cuy. Masukkan dia di debit 3.080.000. Akumulasi peralatan toko ada? Ada, masukkan dia kredit. Ces. Udah. Untuk gedung. Nah, beban penyusutannya ada nggak? Nggak ada, munculkan akun baru di sini. Masukkan dia di debit. Akumulasinya ada nggak? Ada. Masukkan gedung ini dia. Just udah. Nah, demikian juga dengan kendaraan. Beban penyusutannya nggak ada, munculkan akun baru. Masukkan di sini. Ya kan? Akumulasinya ada. Masukkan di sini. Di sini sorry, kendaraan. Udah kan? Nggak susah kan? Nah, apalagi? Ayo, apalagi? Asuransi dibayar di muka dan beban asuransi. Oke, kita lihat ada nggak asuransi dibayar di muka? Just di atas ada nggak ada, maka munculkan sini asuransi dibayar di muka, masukkan dia di debit. Just beban asuransi ada nggak, masukkan sini, ini dia kredit. Just next, beban gaji, utang gaji, beban gaji ada nggak, beban ada, ini masukkan di debit. Just utang gajinya nggak ada kan, munculkan di bawah utang gaji. Nah, ini dia, ya kan? Kemudian kas pendapatan bunga, kasnya 160.000, masukkan di debit. Just ya kan? Pendapatan bunga ada nggak? Pendapatan bunga di mana kamu berada? Nggak ada, masukkan akun baru dia. Mana pendapatan bunga nih? Tunggu dulu. Mana pendapatan bunga? 160.000. Oh, ini ada cuy. Pendapatan bunga ini, sorry ya, ada ini dia. Kita saldokan. Sama saldonya pasti sama cuy. Nah, itu dia. Udah selesai. Sampai sini paham ya? Paham lah. Oke. Nah, kalau untuk NSD ini easy banget men. Tinggal debit jumlahkan, letakkan di debit. Nah, kalau debit ini nggak ada, tinggal pindahkan. Ini debit jumlahkan, kurangkan dengan kredit, atau biar lebih gampang, ini kan debit, ini kredit, kan habis nih dua ini, tinggal ini dia. Udah. Nah, ini tinggal pindahkan ke debit. Nah, ini kredit jumlahkan, letakkan di kredit.
Nah, ini tinggal pindahkan cuy. Ini kredit jumlahkan, letakkan dia di sini. Tinggal pindahkan, jumlahkan, pindahkan ini, pindahkan. Ini juga tinggal pindahkan di debit, ini di kredit, potongannya ini di debit, returnnya ini di debit, ini kredit jumlahkan, letakkan di kredit. Pembelian di debit. Nah, potongan pembelian kredit, return pembelian kredit. Beban gaji karyawan debit jumlahkan, letakkan di debit. Beban listrik dan telepon tinggal pindahkan ke debit. Beban asuransi debit kredit kurangkan, karena lebih besar debit maka letakkan di debit 400. Beban iklan langsung 400. Nah, ini tinggal pindahkan aja nih cuy, semuanya pindahkan. Jangan kamu kurangkan ini ya, pindahkan dua-duanya. Nah, pindahkan juga ini semua di debit. Cus. Ini kredit. Cus. Udah. Nah, untuk membuktikan benar penjumlahan kita harus sama saldonya. Nah, sama cuy, Rp265.522.000. Nah, ini harusnya ada judulnya ya, tapi nggak muat cuy. Jadi maaf ya, jangan marah kalian ya. Nanti judulnya buat sendiri aja ya. Dalam ribuan rupiah ya, dalam ribuan rupiah titik. Jangan kan komentar nanti. Ya. Kalian ini nanti komentar kalian. Salah itu kan bilang. Iya, harusnya dalam ribuan rupiah kan gitu. Ada judulnya harusnya, tapi judulnya buat sendiri nanti. Oke? Nah, kolom laba rugi ini gampang cuy, diisi dengan akun nominal. Kode akun 456, lihat aja kode akun 456 ini, pindahkan semua ke laba rugi. Tapi ambil angka yang dari NSD. Nah, ambil angka dari NSD-nya. Pindahkan dia ke kolom laba rugi. NSD nih, pindahkan semua nih. Nah, ini nih. Ya kan? Nah, tinggal pindahkan aja kemari cuy. Pindahkan. Tapi ambil yang ini, angka yang ini. Pindahkan, ini pindahkan, ini juga pindahkan. Nah, ini semua pindahkan nih. Semua ini pindahkan kemari. Karena ini kan, nah, kecuali yang ini asuransi dibayar di muka dengan utang ya, itu enggak. Yang ini. Ikhtisar laba rugi, beban penyusutan lagi. Udah siap. Jumlahkanlah kredit, jumlahkan debit. Cus. Nah, kalian lihat di sini kan lebih besar di posisi kredit ya. Untuk kolom laba rugi, jika lebih besar di kredit dibanding debit, berarti perusahaannya mengalami laba. Nah, laba itu selisihkan ini. 152.742.000 kurangkan dengan ini. Nah, inilah labanya. 27.437.600. Oke? Easy man. Easy lah ya. Kita lanjut ya. Boleh kita lanjut ya? Boleh dong, kita lanjut. Oke. Nah, sekarang kita mau ngisi neraca. Nah, neraca itu gampang. Diisi dengan akun real. Nah, akun realnya itu apa aja? Harta, utang modal, atau kode akun 123. Ya udah. Nah, ini dia yang saya kasih panah biru list merah ini. Berarti kas sampai prive, lalu asuransi dan utang. Ambil tetap data dari NSD ini, pindahkanlah ini, pindahkan ini pindahkan kemari, yang ini pindah kemari, yang ini pindah kemari, yang ini peralatan toko pindah kemari, akumulasinya pindahkan kemari, kredit, gedungnya di debit 36, akumulasinya 16.600 pindah kemari, utang dagang juga pindah kemari, utang bank juga pindah kemari, modal juga pindah kemari, prive-nya 3.000 di debit, pindahkan debit 3.000. Udah. Dua lagi di bawah, asuransi dibayar di muka, utang gaji karyawan. 800 di debit, 1.200 di kredit. Nah, kita jumlahkan. Cus. Ini nggak akan sama, pasti. Tapi yang sama nanti adalah untuk kolom neraca, selisih antara debit dan kredit itu harus sama dengan selisih debit dan kredit di kolom laba rugi. Harus sama. Tetap nanti selisihnya ini, yang dua ini harus sebesar 27.437.600. Nah, kalau kita kurangkan ini ya 140 176,6 dikurang 112.780, nanti hasilnya adalah 27.437,6. Sama cuy. Nah, harus sama, memang harus sama. Kalau nggak sama salah. Nah, kebetulan sama, bukan kebetulan, memang benar harus sama, ya kan? Bukan kaleng-kaleng ini cuy, Rian Boltok ini kan. Oke. Nah, coba perhatikan dulu baik-baik. Udah perhatikan baik-baik. Nah, kalau ngerti katakan ngerti ya. Oke, bagus, mantap. Kita lanjut. Setelah kertas kerja, kita akan lanjut ke laporan keuangan cuy.
Aduh, agak mencet. Oh, ini agak mencet, banyak kali kerjaannya kan. Oke. Nah, laporan keuangan yang pertama adalah, nah ini keterangannya cuy, pengertian laporan keuangan. Oke. Dan baca aja lah ya. Nah, laporan laba rugi. Nah, di sini saya sediakan data kertas kerja kolom laba rugi. Jadi kalau sudah ada kertas kerjanya, udah gampang buat laporan keuangan cuy. Easy. Tinggal lihat ini aja. Udah masuk aja tinggal sini, cus. Nah, laba kotor adalah penjualan bersih kurang HPP. Ya kan? Penjualan bersih itu apa? Penjualan kurang terpenjualan kurang potongan penjualan. Sekarang kita masuk dulu penjualan bersihnya. Penjualan bersih adalah penjualan, ya kan? Nah, ini dia penjualan, masukkan sini. Dikurangi dengan retur penjualan, ini, dan potongan penjualan. Cus. Nah, dapatlah penjualan bersih. HPP apa rumus HPP? Cari HPP dulu. Nah, HPP rumusnya apa cuy? HPP adalah persediaan barang awal tambah pembelian bersih kurang persediaan akhir. Nah, pembelian bersih apa rumusnya? Pembelian tambah beban angkut pembelian kurang retur pembelian kurang potongan pembelian. Nah, kalian harus paham cuy, pembelian bersih dengan pembelian itu berbeda cuy. Oke, jangan samakan. Berarti PBD awal, ya kan? Nah, PBD awal mana ini? Dari neraca saldo. Karena di kolom laba rugi nggak ada akun PBD. PBD itu di neraca saldo. Ini dia 8.700.000, masukkan sini. Nah, terus masuklah ke pembelian bersih. Pembeliannya mana? Mana pembeliannya? Ini. Nah, ya kan? Masukkan dia. Dikurang retur ditambah beban angkut pembelian. Sorry. Mana? Ada nggak? Nggak ada, 0. Berarti kan 0, kosong. Dikurang retur pembelian. Ada nggak? Retur pembelian, potongan pembelian mana? Tunggu, mana dia? Ah, ini dia ya. Oke. Potongan dan retur pembelian. Potongan, ya kan? Retur pembelian. Ini dia cuy ya, ini. Nah, oke, yang ini ya, ini. Nah, kita jumlahkan ini. Ini kita kurangkan ya. Dapatlah nanti yang namanya pembelian bersihnya sebesar Rp82.138.000. Nah, persediaan awal dikurang pembelian bersih disebut dengan barang siap untuk dijual. Nah, barang tersedia untuk dijual segini, 90.838.000. Nah, tinggal kita kurangkan dengan persediaan akhir. PBD akhirnya mana cuy? Coba kita lihat PBD akhir. Nah, PBD akhir itu yang di neraca saldo disesuaikan, yang ini. Nah, bedakan tadi dengan PBD awal. PBD awal yang di neraca saldo, PBD akhir yang di NSD atau di kolom neraca, sama itu ya. Nah, masukkanlah dia kemari cuy. Nah, baru kita kurangkan, dapatlah nanti HPP. HPP-nya 80.318.000. Nah, penjualan bersih dikurang HPP itu adalah laba kotor. Nah, laba kotornya 49.857.600. Lalu kita cari yang namanya pembelian bersih. Pembelian bersih, laba bersih, maaf. Laba bersih ya cuy, sorry ya, udah mau maghrib nih soalnya. Ya. Nah, laba bersih itu adalah laba kotor tambah pendapatan di luar usaha dikurangi dengan total beban. Nah, pendapatan di luar usahanya ini, pendapatan bunga, tambahkan dia. Beban-bebannya mana? Nah, ini masukkan dia. Tambahkan dulu kan. Oke, ini beban-bebannya. Nah, masukkan ini beban gaji karyawan sampai beban penyusutan. Yang saya kotak-kotakan itu ya. Masukkan beban gaji, beban listrik, beban asuransi, beban iklan 400, beban penyusutan peralatan toko, beban penyusutan gedung, beban penyusutan kendaraan. Nah, kita jumlahkan, totalkan. Nah, laba bersih adalah laba kotor ditambah pendapatan di luar usaha atau non operasional dikurang dengan total beban. Nah, dapatlah laba bersih sebesar 27.437.600. Nah, sebelum pajak ya, udah pasti sebelum pajak. Karena pajak itu ditentukan dari besarnya laba perusahaan. Oke? Nah, sampai sini coba lihat-lihat dulu cuy. Oke? Nah, paham ya? Oke, mantap kalau udah paham. Kita lanjut cuy. Yang berikutnya adalah laporan perubahan modal cuy. Ya kan? Nah, kalau kalian lihat di sini, itu labanya akan sama dengan laba pada kertas kerja ya, sama ya. Nah, sekarang kita masuk ke laporan perubahan modal cuy. Nah, atau sering disebut juga dengan laporan perubahan ekuitas ya, itu sama ya, modal dan ekuitas itu sama. Jadi jangan bingung, oke? Nah, kita lanjut. Laporan perubahan modal. Berarti
rumusnya adalah modal akhir sama dengan modal awal tambah laba kurang price. Ini kalau dia laba. Kalau dia rugi, tinggal kurangkan rugi saja, kurang price. Oke? Kebetulan ini laba. Maka kita cari dulu modal awalnya. Modal awal, modal yang terdapat dalam modal yang terdapat dalam kertas kerja itu modal awal. Berarti, nah ini dia, ini modal awal cuy, masukkan, cus. Kemudian laba, masukkan labanya yang ini. Mana labanya? Ini, laporan laba rugi kan sama dengan ini, sama aja itu kan, masukkan labanya. Nah, kurangi dengan price-nya. Mana price-nya? Price ini 3 juta. Nah, kurangkan. Berarti terjadi penambahan modal. Ya kan? Sebesar 24.437.600. Ya udah, kita tambahkan, dapatlah modal akhir. Inilah modal akhirnya. 56.437.600. Oke? Nah, gampang. Coba lihat dulu, tengok dulu. Nah, coba tengok. Oke? Oke, kita lanjut ke laporan neraca. Nah, udah agak boring kan? Iya, aku juga boring ini ngerekam ini, lama kali selesai. Oke, nah neraca. Kata kunci neraca, harta sama dengan utang plus modal. Itu aja kata kuncinya. Nah, lihat yang di kolom neraca. Nah, masukkan ini. Harta ada harta lancar, ada harta tetap. Ya kan? Nah, harta lancarnya apa aja? Ini dan ini. Masukkan aja nih cuy. Masukkan, cus. Masukkan. Oke? Lalu ini 800, langsung saja bayar di muka. Ya udah kita jumlahkan. Maka total harta lancar 40.417.600 dalam ribuan rupiah ya. Oke, untung ada dalam ribuan rupiahnya nih kan. Nah, aduh, ini bukan PD sayang kamu cuy, kita ganti ya. Ini UD Sinergi. Kok PD sayang kamu pula? Udah lewat sayang kamu. Sekarang bersinergi kita lagi, bukan sayang kamu lagi. Oke cuy, nah udah aku ganti nih ya, UD Sinergi ya. Tadi ini harta lancarnya. Sekarang kita masuk harta tetap. Ya kan? Apa aja harta tetap atau aktiva tetap? Coba kita lihat mana ya. Nah, yang warna biru ini ya. Nah. Oh, cuma ini aja. Oke, kendaraan masukkan dulu. Kurangkan dengan akumulasinya. Ya kan? Nah, nilai kan 7.500. Terus peralatan toko masukkan 30.800. Kurangkan dengan akumulasinya. Oke, cus. Nah, maka total harta tetap itu adalah ada gedung lah ya. Oh ya, ada gedung, sorry. Tinggalan gedung 36 juta. Kemudian utang dagang akumulasinya 16.600. Oke. Nah, maka total harta tetap ini jumlahkan aja kendaraan, peralatan toko dan nah kan. Ini gedung, cuy. Oke, aku ganti nih, geng ya. Nah, ini udah gedung ya. Berarti total kendaraan, total peralatan toko, total gedung kita jumlahkan. Ya kan? Dapatlah total harta tetap. Berarti aktiva lancar atau harta lancar ditambah dengan harta tetapnya kita jumlahkan ini kemari, dapatlah total harta. Nah, total harta ini atau total aktiva ini harus sama dengan total pasiva atau utang plus modal. Nah, sekarang kita lihat utang dulu, ya kan? Nah, utang itu ada utang lancar dan utang jangka panjang. Utang lancar atau utang jangka pendeknya yang mana? Ini utang dagang, masukkan dia. Oke? Nah, ada lagi nggak ya? Kita lihat. Oke, ada ini utang gaji karyawan. Masukkan dia 1.200. Maka total utang lancarnya itu adalah 30.200. Masuk ke utang jangka panjang. Yaitu ini, utang bank 3 juta. Ada lagi nggak ya? Nah, cuman itu saja. Lalu kita jumlahkan. Maka total utang lancar ditambah total utang jangka panjang disebut dengan total utang sebesar 33.200, ya kan? Nah, kemudian masuk lagi ke modal, cuy. Nah, modal yang kita masukkan itu adalah modal akhir yang kita dapat dari laporan perubahan modal. Nah, ini dia modal akhirnya, cuy. Masukkanlah kemari modal akhirnya. Ya kan? Modal per 31 Desember 2021. Nah, kalau kita jumlahkan ini, cuy, total utang plus modal akhir, maka harus sama dengan total aktiva ini. Nah, sama, cuy. Berarti neraca kita benar. Nah, itu dia. Sama kan? Iya, sama. Nah, coba lihat-lihat dulu. Oke, dilihat dulu ya. Udah ngerti? Oke, ngerti. Kita lanjut, cuy. Nah, berikutnya adalah jurnal penutup atau closing entry. Nah, jurnal penutup ini apa? Untuk menutup akun-akun nominal atau akun-akun sementara seperti pembelian, penjualan, retur, pendapatan, dan beban beserta dengan price juga ditutup. Nah, jurnal penutup merupakan jurnal yang digunakan
pada perusahaan ya dalam aktivitas akuntansi dengan tujuan menghapus atau menolkan akun saldo nominal, menolkan saldo akun nominal, prive dan laba atau rugi. Oke. Nah, jurnal penutup. Nah, kalau yang kalian di sini kita mulai dari menutup akun nominal dulu ya. Berarti yang ada di kolom laba rugi. Semua yang ada di kolom laba rugi itu akun nominal. Harus kita tutup. Caranya gampang. Kalau dia di kredit, pindahkan ke debit. Temannya apa? Ikhtisar laba rugi. Sebaliknya kalau dia di debit, pindahkan dia ke kredit. Temannya apa? Ikhtisar laba rugi. Kalau dia akun nominal. Nah, akun nominal ditutup dengan menggunakan akun ikhtisar laba rugi. Akun nominal itu kode akun 456. Ya udah itu tutup. Nah, yang debit dulu kita mulai dari penjualan, ya kan? Ini dia. Kemudian pendapatan bunga, kemudian potongan pembelian, retur pembelian, kemudian ikhtisar laba rugi. Nah, kita jumlahkan ini, maka yang dikredit adalah ikhtisar laba rugi juga. Sejumlah ini. 152742 dari sini, cuy. Nah, kita jumlahkan ini dia. Nah, kemudian sama halnya dengan yang di debit juga demikian, cuy. Ya kan? Nah, berarti kita mulai dari pembelian dulu ya, pembelian, ya kan? Lalu masuk retur pembelian dan retur penjualan dan potongan penjualan, retur penjualan, ya kan? Baru masuk ke beban gaji, beban listrik, beban asuransi, beban iklan, beban beban penyusutan, beban penyusutan kendaraan, gedung, peralatan toko, ya kan? Kendaraan. Nah, baru ikhtisar laba rugi. Nah, artinya semua yang di debit ini kita pindahkan dia ke kredit. Temannya apa? Sama, temannya adalah ikhtisar laba rugi di debit. Nah, 125.304,4 ini dari sini kita jumlahkan ini. Dari pembelian sampai ikhtisar laba rugi kita jumlahkan. Itulah jumlahnya ini. Nah, itu dia. Jadi sama, geng. Jurnal penutup juga itu harusnya berada dalam satu tabel. Ya. Semua satu tabel, ya kan? Menutup akun nominal nanti, menutup akun prive dan menutup laba atau rugi. Satu tabel semuanya, cuy. Nggak boleh dipisah-pisah, ya kan? Nah, itu dia, oke? Yang berikutnya menutup akun prive. Nah, akun prive. Nah, menutup prive. Nah, begini caranya. Dengan cara mendebit modal dan mengkredit prive. Sejumlah prive-nya, cuy, karena prive yang ditutup. Tanggal 31, ya kan? Ini prive 3 juta, tanggal 31. Nah, modal prive 3 juta. Bukan sejumlah modalnya, ingat ya, sejumlah prive-nya, karena prive yang kita tutup. Nah, kemudian kita menutup laba atau rugi. Nah, laba atau rugi dia laba. Nah, perusahaannya laba, maka menutup laba seperti ini caranya. Nah, kalau menutup rugi bagaimana? Kebalikannya, ya kan? Nah, ini labanya. Berarti ikhtisar laba rugi di debit, modal di kredit, sejumlah laba. Kalau dia rugi gimana, Kak? Kalau dia rugi kebalikannya, modal di debit, ikhtisar laba ruginya di kredit. Nah, gitu dia. Ingat ya. Nah, kemudian yang seperti saya katakan, jurnal penutup berada dalam satu kesatuan tabel. Artinya, prive dan laba tadi ini harus berada dalam satu tabel dengan yang tadi sebelumnya. Dengan jurnal penutup akun nominal tadi. Oke? Nah, itu dia. Coba lihat dulu lagi. Ngerti kalian kan? Oke, kalau nggak ngerti, ulang-ulang aja video ini terus ya. Kita lanjut ya, cuy. Nah, yang berikutnya adalah neraca saldo setelah penutupan. Nah, harusnya kan bisa kita buat buku besar setelah penutupan, tapi kelamaan nanti, cuy. Jadi sebenarnya tanpa membuat buku besar setelah penutupan pun kita bisa langsung membuat neraca saldo setelah penutupan. Nah, artinya akun-akun yang nggak ditutup itulah nanti isinya. Kemudian akun-akun yang sudah ditutup itu nggak akan muncul lagi. Ya kan, semua akun yang berada dalam kertas kerja kolom laba rugi itu tidak akan muncul dalam neraca saldo setelah penutupan. Nah, ditambah dengan akun prive itu pun nggak akan muncul. Nah, oke. Neraca saldo setelah penutupan adalah neraca yang diisi oleh saldo-saldo akun-akun yang bersumber dari buku besar setelah penutupan atau akun-akun yang tidak ditutup. Nah, sebenarnya dia harus kita buat dulu buku besar setelah penutupannya. Tapi karena apa ya? Karena cinta, bukan ya? Nah, tapi karena kita sudah mengerti, jadi sebenarnya tanpa membuat buku besar setelah penutupan pun neraca saldo setelah penutupan bisa dibuat. Nah, begini dia. Nah, ini tabelnya. Jadi neraca saldo setelah penutupan itu sama bentuk tabelnya dengan neraca saldo biasa. Oke, dalam ribuan rupiah ya. Nah, lihat. Ini adalah tabel neraca. Sudah jelas berarti neraca saldo setelah penutupan isinya itu adalah akun-akun yang terdapat dalam
kolom neraca pada kertas kerja. Nah, ya udah, lihat ini. Nah, ini dia. Tapi dengan catatan price ini nggak muncul lagi karena sudah ditutup. Dan yang kedua, modal ini nggak akan muncul lagi. Sorry, modal yang di sini. Yang muncul itu di sini adalah modal akhir. Nah, kalau kalian lihat di sini, kas sampai utang bank, kas sampai utang bank. Angkanya masih sama, ya kan? Nah, asuransi dibayar di muka udah masuk nih, 800, utang gaji juga udah masuk 1.200. Nah, udah masuk ya. Nah, jadi ingat, isinya adalah akun-akun yang tidak ditutup. Jadi akun yang terdapat dalam kolom laba rugi kertas kerja itu nggak akan muncul lagi di neraca saldo setelah penutupan. Yang muncul hanya akun yang terdapat dalam kolom neraca. Dengan catatan, ya kan, price ini nggak akan muncul karena sudah ditutup. Yang kedua, modalnya juga ini bukan ini modalnya. Nah, yang muncul itu adalah modal akhir yang terdapat dari laporan perubahan modal. Inilah yang kita masukkan kemari. Nah, karena judulnya neraca saldo setelah penutupan, berarti modal setelah penutupan apa? Ya, modalnya dari laporan keuangan perubahan modal. Bukan lagi dalam kertas kerja, karena modal dalam kertas kerja itu masih modal awal. Oke, nah ingat ya, neraca saldo setelah penutupan diisi oleh akun-akun yang terdapat dalam kolom neraca kertas kerja. Nah, atau neraca saldo setelah penutupan itu tidak diisi oleh akun-akun nominal. Nah, itu dia. Dengan catatan modalnya modal akhir. Nah, price-nya tidak dipakai karena sudah ditutup. Udah selesai. Kalau kita jumlahkan ini pasti dia balance, cuy. Nah, berarti benar. Kalau nggak balance salah. Nah, coba lihat-lihat dulu, cuy. Ya, ingat modalnya ini dari modal akhir. Price-nya nggak masuk lagi, cuy, karena udah ditutup. Coba lihat-lihat dulu. Oke, paham? Oke, kita lanjut. Nah, yang selanjutnya terakhir jurnal pembalik. Nah, jurnal pembalik ini boleh dibuat, boleh tidak, cuy, tergantung gurunya, ya kan? Bukan, ya kan, cuy? Tergantung perusahaannya, cuy, bukan tergantung gurunya. Kalau di sekolah pasti dipelajarin ini, cuy, bukan tergantung gurunya, ya, cuy. Nah, jurnal pembalik ini membalikkan jurnal penyesuaian, cuy. Ya, jadi ada beberapa jurnal penyesuaian itu yang perlu dinolkan nilainya, maka perlu dibuat pembaliknya. Nah, itu dia. Oke, apa-apa saja yang perlu jurnal pembalik? Yang pertama adalah, ingat, jurnal pembalik membalikkan akun-akun yang terdapat dalam jurnal penyesuaian, tapi nggak semua. Jadi jurnal penyesuaian yang perlengkapan dicatat sebagai beban, kemudian AJP beban dibayar di muka yang dicatat sebagai beban, kemudian AJP untuk beban yang masih harus dibayar, kemudian AJP untuk pendapatan diterima di muka yang diakui sebagai pendapatan, kemudian untuk AJP pendapatan yang masih harus diterima. Nah, itu dia, ada 5. Oke? Nah, untuk AJP ini biar lebih paham nanti kamu bisa lihat dia videonya tersendiri di channel saya ya, jurnal penyesuaian. Lihatlah nanti, pelajarilah ya biar pahamnya, biar pintar. Nah, sekarang untuk PD Sinergi kita lihat. Di PD Sinergi jurnal pembaliknya apa aja? Nah, ini AJP-nya. Berarti yang pertama, ikhtisar persediaan barang nggak dibalik, penyusutan nggak dibalik, penyusutan nggak dibalik, nggak dibalik. Nah, ini asuransi dibayar di muka dan beban gaji utang gaji, ini yang dibalik, cuma 2 ini yang dibalik. Ya udah gampang. Bagaimana ngebalikannya? Tinggal balikkan aja laptopnya, bukan ya? Tinggal balikkan aja nih, beban asuransi di debit, asuransi dibayar di muka di kredit. Nilainya sama. Utang gaji, beban gaji nilainya sama. Udah, terus kita saldokan. Udah selesai jurnal pembalik. Easy, man. Nah, dan jurnal pembalik juga harus dibuat di awal periode. Makanya ini tanggalnya 1 Januari 2022. Ya, jurnal pembalik dibuat di awal periode. Nah, tujuannya apa? Untuk mempermudah dalam pencatatan periode berikutnya. Nah, sebelum memulai periode baru. Udah selesai, men. Coba lihat dulu, udah paham ya? Oke, dari lihat berarti udah paham. Oke, geng. Nah, berarti sampai di sinilah siklus akuntansi untuk UD Sinergi ya, atau PD Sinergi tadi ya. PD Sinergi ya, maaf ya, PD Sinergi bukan UD Sinergi. Oke. Nah, udah. Like, comment, subscribe, share. Oke. Oke, thank you geng, thank you cuy, capek kali udah ngerekamnya ya kan. Oke, tetap semangat kalian ya, jaga kesehatan. 3, 2, 1, go, close the door.